8 trik, 8 kiat agar kita bisa menempuh perjalanan mudik dengan aman, nyaman, selamat, dan penuh keberkahan. Semoga kita semuanya sukses dalam perjalanan dan bisa sampai pada tujuan dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mudik, kita tentu ingin menjalani perjalanan mudik ini dengan baik, dengan nyaman, dengan aman, dan tidak kalah penting perjalanan itu menjadi perjalanan yang berkah. Setidaknya ada 8 kiat, ada 8 trik agar perjalanan mudik kita menjadi perjalanan yang nyaman, aman, menyenangkan, dan penuh keberkahan. Kiat pertama adalah pastikan bahwa rumah kita aman. Mulai dari matikan kompor dan aliran listrik yang tidak diperlukan, lalu kunci pintu rumah dan pintu pagar, dan mulailah melangkah meninggalkan rumah dengan berdoa. Dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sering kita ucapkan ketika meninggalkan rumah, yakni dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Siapa yang membaca doa seperti ini, maka dia akan dijaga dan diberi petunjuk, dan setan pun akan menyingkir darinya. Kiat atau trik yang kedua adalah pastikan kendaraan yang kita gunakan aman. Maka bagi yang menggunakan kendaraan umum, pastikan sudah bawa tiket perjalanan. Bagi yang membawa kendaraan pribadi, maka jangan lupa untuk dicek mesinnya, bannya, rodanya, bahan bakarnya, dan hal-hal yang dipandang perlu untuk dicek sebelum kita gunakan dalam perjalanan. Dan tentu kita mulai perjalanan dengan berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita naik kendaraan. Jika kita menggunakan kendaraan laut, maka kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan nama Allah yang menjalankan kendaraan ini berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kita menggunakan kendaraan darat, maka kita berdoa dengan doa Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Rabb, Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb atau Tuhan kami di hari kiamat. Bagi yang menggunakan kendaraan udara, kita bisa berdoa dengan doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watlu anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min bi'atha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Allah yang telah menundukkan pesawat atau kendaraan ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu mengendalikan atau menguasainya, dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini. Kami mohon perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam bepergian dan mengurusi keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga. Kiat yang ketiga atau trik ketiga adalah pastikan sopir kendaraan dalam keadaan baik, tidak sedang sakit, tidak sedang ngantuk. Seharusnya sopir sudah mengambil waktu istirahat yang cukup sebelum memulai perjalanan. Dan jika sedang merasa capek ataupun ngantuk dalam perjalanan, hendaknya sopir diminta untuk berhenti dan mengambil tempat untuk beristirahat secukupnya. Kenapa?
karena sesungguhnya Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kalau kita sudah tidak mampu, kita harus istirahat, jangan dipaksakan melanjutkan perjalanan, karena itu akan beresiko. Kiat yang keempat atau trik yang keempat adalah pastikan kita membawa obat-obatan yang kita perlukan. Bagi yang sudah mengkonsumsi obat rutin, jangan lupa obatnya dibawa. Bagi yang sering atau punya pengalaman sakit sifatnya insidentil dan untuk mengantisipasi itu, maka perlu membawa obat-obat yang untuk kita perlukan ketika ada kondisi-kondisi insidentil. Kenapa? Karena umumnya di hari libur lebaran, obat itu sulit kita dapatkan. Toko-toko obat maupun apotek tidak selalu atau tidak semuanya buka. Kiat yang kelima atau trik kelima adalah pastikan kita membawa bekal makanan yang cukup. Apalagi ketika jarak tempuh perjalanan kita ini panjang, maka tentu kita akan merasa kelaparan karena jarak tempuh yang panjang itu. Karena seharusnya kita makan sesuai dengan waktunya. Kenapa kita harus berbekal makanan yang cukup? Karena biasanya dalam liburan lebaran itu tidak semua warung atau restoran itu buka. Trik yang ketujuh atau kiat yang ketujuh adalah pastikan HP atau smartphone kita itu kita bawa tidak ketinggalan dan dalam kondisi baterainya penuh, ya. Kenapa? Agar kita bisa menjaga komunikasi dengan keluarga kita yang tidak sedang ikut dalam perjalanan mudik. Agar apa? Agar setiap situasi dan kondisi bisa terpantau. Dan naudzubillah, semoga tidak terjadi apa-apa. Kalaupun kemudian terjadi masalah, kita masih bisa berkomunikasi dengan keluarga kita. Yang terakhir adalah pastikan waktu perjalanan kita ini termanfaatkan dengan baik. Melalui yang pertama, kita doa, perbanyak doa, karena doa orang safar itu mustajabah. Doa orang safar itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perbanyak zikir, karena zikir itu adalah sebuah pekerjaan atau perbuatan yang ringan tetapi berbalas pahala yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bisa kita isi dengan tasmih atau tilawah Al-Quran jika memungkinkan, karena setiap huruf yang kita baca ketika kita membaca ayat-ayat Allah itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Yang keempat adalah kita menjaga waktu-waktu sholat kita. Dalam perjalanan jangan sampai ketika seharusnya kita melakukan sholat, lalu sholat itu terabaikan. Karena sholat itu adalah amal perbuatan kita yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di yaumil akhir. Dan yang kelima adalah tetap berusaha untuk selalu rileks dan menikmati perjalanan. Kenapa? Karena dengan sikap rileks dan berusaha menikmati perjalanan, kita akan bisa mensyukuri perjalanan kita. Bertemu dengan kondisi apapun, kita bisa syukuri perjalanan. Demikianlah 8 trik, 8 kiat agar kita bisa menempuh perjalanan mudik dengan aman, nyaman, selamat, dan penuh keberkahan. Semoga kita semuanya sukses dalam perjalanan dan bisa sampai pada tujuan dengan selamat dan kembali ke rumah kita dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.